Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, Bapak akan mengabsen dulu ya. Kelas 8 9C. 9C. Amin. Andini. Sebentar. Anissa. Atila. Bagas. Elsa. Ilham. Imam. Indah. Iyas. Keila. Ridho. Rizky. Robert kemana keterangannya? Alpa. Syifa. Wafi sakit. Oke, jadi Robert sama Wafi doang. Wafi sakit, Robert Alpa. Oke. Selanjutnya pembelajaran kita hari ini adalah tentang berpikir komputasional, konsep dan teknik berpikir komputasional. Terus next. Oke, sebelum ke tujuan pembelajaran, ada yang udah tahu apa itu komputasional itu apa? Komputasional, berpikir komputasional itu berpikir secara logika. Woi, masih ingat berarti berpikir secara logika ya. Jadi kalau berpikir seperti komputer gitu, bertahap. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami pengertian berpikir komputasional. Nanti akan lebih jelasnya lagi, kita akan membacakan atau memahami pengertiannya tentang berpikir komputasional. Kemudian menjelaskan 4 konsep utama berpikir komputasional. Ada 4 konsep, termasuk algoritma ada di dalamnya kan. Terus pengenalan pola. Nanti masing-masing dari 4 konsep itu kita akan pahami. Terus selanjutnya menerapkan teknik berpikir komputasional dalam penyelesaian masalah. Ini akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, bagaimana berpikir komputasional ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dalam pemecahan masalah ya. Karena kita pasti sehari-hari punya masalah kan? Pasti ada masalah. Kalau nggak punya masalah berarti kita nggak hidup ya. Oke, selanjutnya menunjukkan contoh penerapan dalam kegiatan coding. Penerapan dalam kegiatan coding, nanti ada beberapa kegiatan coding, tapi kegiatannya tidak menggunakan ini ya. Kita Bapak tampilkan di sini LKPD-nya, nanti bisa kamu tuliskan ininya, jawabannya di kertas yang Bapak bagi. Terus selanjutnya pengantar. Berpikir komputasional bukan hanya untuk programmer, tetapi untuk semua orang yang ingin berpikir sistematis. Sistematis itu apa artinya? Bertahap, sesuai urutan, itu namanya sistematis. Terus dan efisien. Efisien itu lebih cepat waktunya gitu. Sistematis, efisien. Cara berpikir untuk memecahkan masalah secara logis ya. Secara tadi ada yang jawabkan secara logika atau secara logis, dan terstruktur. Terstruktur itu sistematis, sama aja. Digunakan dalam teknologi. Kalau dalam informatika, dalam teknologi tentu dalam menggunakan bagaimana menggunakan PC ya. Terus digunakan dalam sains juga dan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari ini yang juga penting ya. Terus 4 konsep utama. Nah ini 4 pilar atau 4 konsep dalam berpikir komputasional. Yang pertama decomposition. Decomposition itu pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil. Ya, pemecahan masalah besar tapi diperkecil sama kita. Bukan yang kecil dibesarin ya. Masalah besar diperkecil. Nanti ada contohnya gimana? Nanti ada beberapa contohnya. Terus pattern recognition itu mencari kesempatan. Kesamaan, mencari kesamaan bukan kesempatan.
Mencari kesamaan atau pola. Misal pattern recognition ini pengenalan pola, mencari kesamaan dari sisi pola. Misal contoh kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, setiap kamu berangkat sekolah jam 7 itu kondisi lalu lintas macet nih. Hari ini misalkan, oh jam 7 nih macet nih, cobalah besok jam 7.10, karena kamu udah kenal tuh sama waktu sekian, jam sekian itu pasti macet, artinya kan kamu udah mengenal polanya tuh. Nah jadi solusi nanti, jadi berusaha mencari solusi, oh coba jam 7 lewat 5 menit masih macet nggak, ternyata masih macet, jam 7 lewat 10, atau lebih pagi karena harus datang tepat waktu. Kalau siswa kan ke sekolah berarti lebih pagi, coba jam 7 kurang 10, jam 7 kurang 15, karena kamu sudah mengenal polanya, setiap jam segini pasti macet. Itu contoh kecil ya, contoh kecil. Terus nextnya abstraction, memilih informasi penting, mengabaikan detail tidak relevan. Misalkan contoh dalam, kalau mau ulangan tuh, kamu lihat denah ruang, kelas ruang 1 kelasnya di mana, kan berubah tuh, ya kan? Nah, tapi kita di denah itu nggak detail gambar, ada gentengnya, ada jendelanya kan, cuman kotak ruang gitu kan. Nah, itu berarti tidak memasukkan hal-hal yang tidak begitu relevan. Yang penting kan tahu ruangannya, itu yang relevan. Jadi mengabaikan yang nggak begitu relevan. Nggak perlu dituliskan ada jendelanya sama digambarin ya, ada gentengnya. Dalam denah kalau mau ulangan tuh, kalau mau ASTS, kalian kan pengen tahu kan, wali kelas masing-masing kirim denahnya kan, Bu ruangan saya di mana, pindah di mana, ruang 1 di 8 apa gitu. Kamu pasti dikasih denahnya. Nah denahnya bentuk yang penting-pentingnya saja, cuman ada tangga, kotak-kotak gitu doang. Nah itu jadi yang relevannya saja. Kalau yang nggak relevan, nggak ditulis, nggak ada di denah. Nggak ada gambar pohon atau gambar yang lainnya ya, yang nggak begitu penting. Itu masuk ke dalam abstraction dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada algoritma, menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi step by step kita dalam menyelesaikan masalah itu kita susun, kita tuliskan. Oke, terus ada di composition yang tadi, ini contohnya membuat game, menangkap bola, membuat game menangkap bola, pecah menjadi desain bola, gerak, skor, aturan permainan. Aktivitasnya bagaimana memecah masalah, membuat jadwal belajar. Tadi itu pengertiannya, coba sebelumnya apa pengertiannya di composition itu? Yang sebelumnya ke atas, pemecahan masalah besar menjadi bagian kecil ya. Terus ke bawah lagi, bagaimana memecah masalah, membuat jadwal belajar. Karena mungkin kamu sulit membuat jadwal pelajaran, sering lupa atau sehingga akhirnya lupa, nggak kebawa bukunya segala macam, dibuat jadwal yang simple. Kalau kamu ngeliat jadwal pelajaran yang ditempel sama guru itu, yang kode-kode itu kan pusing tuh. Makanya wali kelas pada bikin jadwal pelajaran yang lebih simple kan, ada ya kan, dibikin nggak yang lebih simple, hari Senin apa aja. Kalau yang ditempel kan yang kayak gini nih, yang bentuknya tabel itu, kotak-kotak itu kan ini. Nah, dipecahkan masalah menjadi lebih sederhana. Itu contoh yang decomposition. Terus pattern recognition, dalam matematik mengenali pola bilangan ganjil genap. Temukan pola dari hasil survei teman tentang hobi mereka. Ini contoh aktivitasnya. Terus abstraction, fokus pada hal penting dari suatu sistem. Contoh membuat peta sekolah, hanya bangunan utama dan jalan yang ditampilkan. Ini contoh ya, buat abstraksi dan kegiatan bagi sekolah. Terus algoritma, rencana langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Contoh langkah membuat teh. Langkah logisnya apa dulu yang disiapkan ya kan? Kalau membuat teh itu apa dulu? Yang pasti kompornya dulu kan, harus ada apinya, harus ada pancinya, harus ada air bahan utamanya kan gitu. Jadi langkah membuat tehnya juga apa dulu yang dimasukkan gitu. Jadi itu bertahap ya, harus runut gitu. Teks prosedur tuh kalau dalam materi lain kan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Aktivitasnya buat algoritma untuk mendaftar akun e-learning. Ini contoh aktivitasnya, tapi kita nggak bikin akun e-learning sekolah ya, nggak sampai situ. Terus next, tujuan mata pelajaran coding dan KA itu
Pertama, terampil berpikir komputasional untuk menciptakan solusi dari penyelesaian persoalan secara logis, sistematis, kritis, analitis, dan kreatif. Cakap dan bijak sebagai warga masyarakat digital yang literat, produktif, beretika, aman, budaya, dan bertanggung jawab. Terampil mengolah dan memanfaatkan data. Terampil berkarya dengan menghasilkan rancangan atau program melalui proses coding dan pemanfaatan kecerdasan artifisial. Itu dari tujuan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial itu apa? Kecerdasan artifisial. Kalau coding? Coding itu perintah, kamu masukin perintah ke dalam, jadi perintah dalam bentuk bahasa komputer yang kamu perintahkan ke komputer sehingga dia melakukan yang kita mau. Itu coding tuh. Jadi kayak bikin aplikasi itu kan pasti ada codingnya dulu nih, ada codingnya dulu. Blockly yang ditempel-tempel tuh udah belajar kan. Nah, itu kan ada kode-kode yang dimasukin kan? Gitu. Terus itu namanya apa? Coding. Terus kalau misalkan kecerdasan artifisial apa? Kecerdasan tiruan. Kecerdasan tiruan. Oke, habis ini apa? Penerapan dalam kehidupan. Merancang kegiatan harian, menyusun strategi permainan, menyelesaikan soal matematik, membuat program komputer sederhana. Oke, di sini ada LKPD-nya. Kamu siapkan kertas atau nanti Bapak bagi. Dan ini pengenalan coding. Jadi ini ada A bentuknya lingkaran, kalau yang B bentuknya segitiga, dan seterusnya ya, ada masing-masing bentuk dari A sampai E. Nah, nanti di sini bentuk ini tuh huruf apa, ini huruf apa, jadinya jadi kata kan di sini. Nah, gitu. Jadi kamu masukkan ini kira-kira kata. Kalau dalam huruf apa jadinya? Paham ya? A, B, C. Nih kertasnya. Nggak cukup lagi. Dibagi, dipotong aja. Bagi dua kasih ke sana. Ini ya boleh. Satu kelompok satu. Oh iya benar, satu kelompok satu. Tapi kelompoknya kan berdua. Iya gitu. Atau berenam. Berarti nggak di sini tempatnya, di sini di depan. Nggak cukup ya? Udah nggak apa-apa gitu aja sudah. Nih. Kalau yang nggak ada kertas nanti ada lagi dari nih. Nah. Tuh. Kamu jatuh. Barengan aja. Bisa. Oh iya sini. Bagas, di buku aja. Di buku boleh? Boleh. Bagas. Kelihatan nggak ini? Kurang besar nggak? Hah? Kurang besar, Pak. Potong.
Ini yang ini ditulis jawabannya aja ya. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Digambar juga, digambar. Tapi kan ini simpel kan gambarnya, nggak akan susah. Misalkan ini bentuk contoh ya, bentuk begini huruf apa? Huruf C. Ini huruf A. Ini huruf yang lope ini huruf I. Berarti warna juga dilihat. Berarti apa? T ya? Berarti apa katanya? Cat ya, kucing kan jadi kucing. CAT cat jadi artinya kucing gitu ya. Nanti kamu cari yang lainnya. Ini ada, ini kan kode nih, jadi namanya coding. Bentuknya digambar. Warnanya Gak usah, bentuknya aja, bentuk warnanya nggak usah. Ya paling nggak nyampe 1 menit kan satu soal, selesai lah 5 menit. Nanti ada lagi yang bentuk lain. Hah? Semuanya kelihatan kan hurufnya A B C D E F G H. Digambar bentuknya doang kan? Simpel kan? Iya gitu. Oke. Misalkan kamu gini, satu bentuknya kotak gini kan, bundar, lope, dengan. Oke. Udah gitu doang kan? 2 ini bintang. Soal warna nanti kan Bapak yang tahu soalnya ini. Jadi kalau jawabannya benar, nah, atau bolehlah nggak usah digambar juga, nggak apa-apa, langsung tulis sama. Telanjur. Satu orang, nggak, satu berdua ya, kerjasama aja. Diskusi kerjasama ini, jadi bantuin, jadi biar cepat. Ya, kelompok aja, tapi kelompoknya 2 orang. Yang satu nulis, yang satu cari jawaban, kan gitu. Tulis aja langsung katanya ya. Misalkan ini cat. Oke, dengarkan. Karena ini ada warna yang berbeda, ini kan warnanya ada yang lope ini kan ada yang oranye, ada yang merah. Kalau cuman gambar doang kan, jadi nggak usah digambar, kamu tulis aja katanya nih. Nanti Bapak cek jawabannya benar atau enggak. Jadi mau coba bentuk lagi Pak? Gak usah dibentuk lagi, langsung jawabannya aja. Gak apa-apa, yang udah telanjur gak apa-apa. Gak usah, langsung. Gak usah, gak apa-apa. Yang udah telanjur nomor 1, nomor 2 digambar gak apa-apa. Selanjutnya katanya aja. Hah? Gak usah. Mau duduk ikut ngerjain? Hah? Di sini aja. Ya.
Sudah? Sudah lah ya. Lupa. 1 menit lagi. Sedapatnya aja. 1 menit lagi kan waktu. Satu menit lagi nanti kita lihat mana jumlah yang paling banyak. Dapat. Sudah? Udah. Sudah ya? Oke, itu simpan dulu nanti dikumpulkan, nanti Bapak cek. Kasih nama. Nanti Bapak kasih nama biar Bapak tahu mana yang paling cepat dan benar. Oke, Bapak tutup. Kita ada lagi contoh yang lain. Contoh yang lain. Papan tulis jahat telah menguasai papan tulis interaktif guru. Bantu guru dengan memecahkan kode. Memecahkan kode di bawah ini untuk membuka papan tulis. Temukan huruf yang sesuai untuk setiap angka dan tulis huruf yang tepat di setiap kotak. Ini kan ada perkaliannya ya. Ada hurufnya. Kira-kira ini katanya apa? Saat ini ada huruf apa? Temukan ya. Jadi satu kalimat apa ini? Dikali. Sesuai nggak sama ininya? Maksudnya, misal ini 80. Berapa kali berapa yang hasilnya 80? Nanti ada huruf kan, di bawahnya ada hurufnya pindahin ke sini. Nanti setiap huruf ini jadi boleh. Ada yang sudah selesai? Yang satu. Udah,
Udah? 6 kali 5 10 20 30 ya 30 ada. Wait. 6 kali 3 berapa? 6 kali 3 ada nggak 18? Ada. Oke, waktunya habis. Mau tahu jawabannya? Kita lihat. Udah, ada yang udah? Jawabannya the password is champion. Udah ya. Nanti dulu. Nanti kan belum ditutup. Coba ya, udah kita tutup. Jadi ada refleksi terakhir. Kamu jawab sebelum pulang. Apa manfaat berpikir komputasional dalam kehidupanmu? Contoh. Bisa menyelesaikan masalah dengan efisien. Terus bagaimana kamu bisa menerapkan dalam belajar coding atau pembelajaran lain? Bagaimana menggunakan komputer? Ya, itu refleksinya. Udah ya. Itu aja untuk pembelajaran hari ini. Untuk nanti duduk dulu. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan dulu. Nanti kita akan selanjutnya akan membahas tentang materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Ya. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup dulu sama doa. Pimpin doa, Fade atau Atila? Nanti dulu. Pimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan siap-siap dan